Tuhan mengikat perjanjian damai dengannya, mengangkat dia menjadi pemimpin umat dan memberinya martabat imam agung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini pada peringatan Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Marilah berdoa. Allah Bapa, benteng pertahanan kami, gerejamu Kau alaskan pada Petrus, wadah kokoh kuat yang takkan digoncangkan oleh serangan kerajaan maut. Semoga berkat doa Santo Leo Agung, gerejamu berdiri teguh dalam kebenaran dan tetap dilindungi dalam damai. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, berkah dalam. Kita semua di dalam hidup kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Kita memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan, baik itu sesuai dengan profesi kita ataupun juga menurut peran kita masing-masing, baik di tengah keluarga, di tengah gereja maupun juga di tengah masyarakat. Seringkali kita melihat ada banyak sekali orang yang ketika melaksanakan tugas itu apapun itu dilakukan, bahkan tanpa mengeluh sama sekali, apapun itu. Ketika dia diminta untuk ini, tandangi, dia diminta untuk itu, tandangi. Semua dilakukan setahap demi setahap. Dia memiliki jadwal yang baik sekali dalam hidupnya, dia bisa mengatur waktu dengan baik di dalam hidupnya. Semua dilaksanakan. Ada pula orang yang ketika melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya mencoba untuk melakukannya semua, tetapi ketika di belakang, lemes dewe. Kalau tidak lemes dewe nanti mengeluh gitu. Ada orang yang sama sekali ketika diberi tugas apapun dia akan menghindar. Bacaan pada pagi hari ini menegaskan dan juga mengingatkan kita semua, apapun tugas yang diberikan pada diri kita, tugas perutusan dan segala tanggung jawab hendaklah dilakukan dengan baik. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan baik sama halnya kita menjadikan diri kita sebagai seorang hamba yang melakukan tugas yang diminta untuk kita. Siapa Tuhan kita? Tidak lain adalah Tuhan sendiri. Maka saya pernah mengatakan, apapun yang kita lakukan semuanya diberi kerangka besar bahwa ini persembahan hidupku yang bisa aku lakukan untuk Tuhanku, Tuanku. Semuanya kita lakukan dengan penuh kerelaan, semua kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dan sesudah itu kita hanya tinggal mengatakan, saya hamba yang tidak berguna. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Tanpa ini semua, tadi itu ada beberapa tipe orang yang ketika melakukan tugasnya seperti tadi itu. Dan nanti ketika selesai tugas itu, ada orang yang masih bereuforia, ataupun juga kalau nanti pada saatnya sudah tiba, itu orang nanti akan menjadi orang yang mengalami post power syndrome. Zaman kumbian kok ngene kok, zaman saiki ngene. Orang akan mudah membanding-bandingkan, atau nek kae ora ono aku, kalau dulu tidak ada saya, itu tidak akan terjadi. Kalau dulu tidak ada saya, itu tidak akan terjadi, itu seperti itu. Orang bisa jatuh juga dalam kesombongan diri. Tugas memang dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab, tetapi kalau tidak dilandasi dengan kerendahan hati bahwa saya adalah hamba yang mempersembahkan diri pada Tuhan saya, semuanya hanya juga akan tiba pada kesombongan. Dan itu semua tidak akan membantu apa-apa, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Tidak akan bermakna apa-apa, semuanya hanya akan tinggal lalu begitu saja. Kita
belajar dari para pahlawan yang juga kita peringati hari ini. Para pahlawan itu hanya tinggal siap, gerak, sedia. Wah itu ada musuh di sana, serang semua. Gitu. Pahlawan itu tidak menanti-nantikan kata terima kasih dari siapapun yang diperjuangkan hidupnya. Mereka hanya berjuang menurut keyakinan dan kerelaan hati mereka, bahwa dengan cara itu saya terbebaskan, saya menjadi berkat bagi orang lain. Apakah betul kita sekarang ini berterima kasih pada mereka? Apakah mereka dulu juga mengharapkan terima kasih dari kita? Kalau memang kita bisa berterima kasih, coba nanti dilihat. Saya tuh sering kali melihat berita itu ngelus dodo. Simbah saya juga veteran soalnya. Simbah saya seorang veteran, dan saya melihat teman-teman simbah saya yang betul-betul sederhana sekali. Tetapi ada lebih banyak lagi orang yang dulu dia berjuang untuk negara ini, tetapi akhir-akhir hidupnya mengenaskan. Tidak ada yang menyapa, dia menjadi orang-orang yang miskin dan terlantar. Kalau kita betul-betul mau berterima kasih, kalau misalnya kita mau memberi sesuatu bagi mereka dan sekarang sudah terlambat, sekarang tinggal kita berterima kasih dengan menjaga keutuhan negara ini. Itu pun juga mesti dilandasi bahwa kita adalah juga seorang hamba yang melaksanakan tugas kita untuk menjaga negara ini tetap satu. Dengan berbagai macam cara. Tidak perlu dengan kuar-kuar, saya membela negara, remuk malahan. Tetapi tinggal menjaga apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Lakukan itu dengan totalitas dan juga dengan baik, dengan penuh kejujuran. Itu sudah cukup menjadi tanda terima kasih kita bagi para pahlawan. Dan jangan lupa mendoakan arwah mereka. Semoga Tuhan menyertai dan melindungi hidup kita, sehingga kita senantiasa sadar dan selalu rendah hati bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang hanya melaksanakan tugas kita, tidak menjadi sombong dan tidak mudah mengeluh di dalam kehidupan, dan hanya tinggal melaksanakan apa yang semestinya menjadi tanggung jawab hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pelindung umat beriman, bimbinglah kiranya gerejamu yang kau kuatkan dengan santapan suci. Semoga di bawah pimpinan yang kuat, gereja semakin bebas dalam karyanya dan tetap utuh dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.